Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, Pak Guru juga sehat, anak-anak sehat. Itulah tujuan kita belajar ya. Kalau kita belajar nggak sehat, jadi kita percuma. Oke anak-anak, sekarang ya kita belajar coding dan kecerdasan komputasional. Ini pelajaran baru bagi kalian ya. Ini materi kurikulum baru bagi kalian, yaitu kelas 7 ya. Ada pelajaran komputasional ya, nanti Pak Guru menjelaskan. Namun sebelum itu, sebelum Pak Guru lanjut ya, seperti biasa sebelum masuk kelas kita harus berdoa ya. Silakan ketua kelas berdoa ya. Ya, silakan berdoa pimpin. Dari kawan-kawan sudah berdoa sebelum mulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Ya, jadi kalian sudah berdoa. Namun sebelum Pak Guru lanjut, akan Pak Guru absen dulu. Bagaimana ketua kelas? Hadir semuanya? Hadir. Ya, alhamdulillah, itu menandakan bahwa kalian harus semangat belajar. Ya, apapun kendalanya. Oke? Sebelum Pak Guru lanjut, apa bacanya? Kesepakatan Kelas. ya, jadi kita harus semangat dulu sebelum kita masuk materi. Yang pertama Disiplin. ya, jangan disiplin ya, harus disiplin mengikuti pelajaran. Yang kedua, jangan tepat Tahu. ya. Tadi Pak Guru masuk, anak-anak sudah ada, berarti mana nota itu tepat waktu ya. Kita tadi masuk jam 8. Yang berikutnya, Mengerjakan tugas tepat waktu. ya, jadi nanti Pak Guru ngasih tugas harus tepat waktu. Pak Guru kasih waktu 10 menit kamu kerjakan. Yang berikutnya, Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan. Alhamdulillah kelas kalian sekarang sudah bersih semuanya. Oke, sekarang kita lanjut materi. Namun untuk merefreshkan atau menyegarkan ingatan kalian biar kita cinta tanah air, kita harus menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita. Lagu wajib, bukan bangsa, lagu wajib. Pak Guru pilih lagu yang semangat, yaitu lagu Maju Tak Gentar ya. Jadi kalian berdiri semuanya, berdiri ya, sama-sama kita nyanyikan. Ya, siap-siap ya. Nyanyi bareng. Udah selesai nyanyinya? Ya, Pak Guru berharap setelah tadi kamu menyelesaikan menyanyikan lagu kebangsaan, cinta tanah air kalian atau nasionalisme kalian semakin tinggi. Seperti yang tadi Pak Guru sampaikan bahwa materi kita adalah kecerdasan komputasional. Ya, jadi ini tujuannya setelah kalian nanti pelajaran tersebut, kalian harus dapat menjelaskan apa itu kecerdasan komputasional. Ya, kalian harus dapat memberikan contoh kecerdasan komputasional atau artifisial. Yang berikutnya, siswa dapat memberikan contohnya. Ya, nah kecerdasan ini kita gunakan sehari-hari. Kalian tanpa sadar sudah menggunakan atau sudah melakukan sehari-hari. Hanya kalian tidak tahu saya ini menggunakan kecerdasan apa. Ya, nah, oke, kita lanjut. Ya, pengertiannya. Ya, berpikir komputasional adalah cara yang cerdas dan sistematis untuk memecahkan masalah. Ya, ini bukan hanya tentang komputer, tetapi tentang bagaimana kita berpikir seperti ilmuwan komputer untuk membuat solusi yang logis, mudah dan dipahami siapa saja. Kan selama ini kalau kalian menyelesaikan masalah dikit-dikit Google, ya. Tapi kalau pengertian komputasional adalah pekerjaan kita sehari yang kita lakukan, ya kalian tanpa sadari. Seperti kalian misalnya mau mancing, ya siapa yang mau mancing di sini? Ya, mau mancing kalian bingung di mana tempat ikan yang banyak. Nah, ada yang bilang, oh tempat ikan yang banyak biasanya itu yang rimbun airnya. Nah, itu kan pemecahan masalah juga. Ya, ternyata itu pemecahan masalah di bagian ada pola, ya pola alam. Kamu lihat ternyata di sana banyak ikannya, tanda-tandanya apa? Di sana tempatnya rimbun, banyak akar-akar pohonnya. Nah, itu kan salah satu pemecahan masalah. Kok kamu bisa tahu sudah ikannya? Nah, itu salah satunya. Ya, misalnya kan tadi kamu jelaskan
kamu rekreasi, ya banyak sekali pohon, banyak sekali bingung di mana kira-kira kamu untuk berteduh ini. Ya, ternyata maksudnya itu di sana berteduhnya enak. Kenapa? Di sana ada buahnya lagi berbuah. Jadi kita kalau lagi berteduh sambil makan buah. Padahal pohon sebenarnya banyak, tetapi kamu tujuan kenapa kamu berteduh di bawah itu karena ternyata di pohon itu adalah lagi berbuah lebat. Ya, nah, itu kan aplikasi ya. Akhirnya kamu hanya fokus pada satu masalah. Ya, yang lain kamu abaikan. Paham ya? Oke. Jadi ini pengertiannya, cara menyelesaikan masalah dengan menguraikan langkah-langkah yang jelas dan sistematis, membantu kita membuat solusi yang mudah dimengerti dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Contohnya ya, membuat resep makanan, menyelesaikan soal matematika, dan merencanakan kegiatan. Ya, kegiatan misalnya kegiatan kemah. Kan kegiatan kemah kayak kemarin banyak sekali permasalahannya ya. Misalnya kamu tahu sendiri, perlengkapan kemah itu ada terpal, tikar, nasi, tempat air minum. Bingung kamu. Tapi kalau kamu bisa memecahkan masalah, kamu bagi kelompok. Ya kamu bawa tikar, kamu bawa tenda. Itu salah satu memecahkan masalah, membagi-bagi masalah menjadi kecil. Ya, itu termasuk berpikir konfrontasional. Ya, dan itu udah paham kan? Nah, ternyata ya setelah kita lihat berpikir komputasional itu dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi ada, nah, dapat dibagi menjadi 4 pilar. Yang pertama apa? Dekomposisi. Nanti kamu bedakan ya, apa itu komputasional dekomposisi. Yang kedua, di pengertiannya ya, yaitu proses memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan lebih dapat dikelola. Tadi seperti kamu terangkan dekomposisi, ya, kamu tema, peralatannya banyak, ya. Kalau kamu nggak berpikir profesional, kamu bawa repot. Tapi kalau kamu bagi-bagi, ya, pasti akan selesai itu masalah. Misalnya membersihkan juga ruang perpustakaan, berantakan, stres kamu. Tapi kalau kamu berpikir secara komputasional atau yaitu dekomposisi, kamu bisa bagi. Oh, bagian depan dulu saku, ya, enggak sekaligus, kamu itu terjangkau. Nah, itu yang dikatakan pemecahan masalah secara dekomposisi. Nah, jadi bagian-bagian kecil dulu yang kamu selesaikan. Itu dekomposisi. Ya. Jadi yang pertama adalah dekomposisi. Nanti kamu harus bisa bedakan ya, mana itu dekomposisi dan lainnya. Ada 4 itu. Yang pertama dekomposisi. Contohnya lihat. Bisa dibaca nggak? Mempersiapkan bahan-bahan. Ya, ini orang mau bikin nasi goreng ini. Ya. Bagaimana caranya? Ternyata membuat nasi goreng kan ada bagian-bagiannya. Ada bagian-bagiannya, ya. Tapi ini secara kelompok ada bagian-bagiannya. Bagaimana? Pertama kita harus siapkan bahan-bahan dulu. Nah, itu namanya berpikir secara dekomposisi. Yang berikutnya pengenalan pola. Tahu pola kan? Kalau di SD ada juga pengenalan pola yang deret, yang biasanya misalnya 2, 4, 8, titik. Ya, kan ada polanya. Nah, ini juga di sini lebih ya kita ke artinya yang pola yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ada seperti kamu katakan pola alam. Ya, orang memancing. Kok kamu kalau tempatnya bagus itu sering mancing dia di sungai. Ya, kamu kan mancing nggak hanya setiap kali dicemplungin kan? Kamu pilih mana tempat yang bagus untuk pasti ada ikannya, simpan. Itu ada ikan yang simpan. Enggak sembarangan simpan air di air kan? Nah, itu namanya kamu pengenalan pola. Ya, jadi pola alam namanya. Pasti ini tempat ikannya banyak ikan di sini. Karena apa? Supaya itu tempatnya. Ya, sama pola misalnya kamu mau ke mana? Ke lapangan. Ya. Ke lapangan mungkin kalau lewat sini kan mutar, kamu ada apa pola jalan yang lebih cepat adalah lewat sini. Kalau lewat sini terus saya bakal hafal pola jalan pola apa. Ya itulah manfaatnya pengenalan pola. Ya, berpikir komputasional secara pengenalan pola. Kalau orang nggak berpikir kan, ya kayak apa dulu kalau bayi jalan yang muter-muter aja kalau tinggal menyeberang sana kan sampai, ya.
Tapi kalau kita berpikir daripada kita berputar-putar, kalau kita lihat sini aja ini saya sudah hafal jalannya ini. Nah, itu kamu sudah itu yang bilang pengenalan pola. Jelasin ya? Tadi dekomposisi sudah tahu artinya memecahkan masalah dari yang kecil-kecil sampai besar. Kalau pengenalan pola adalah memahami kebiasaan kamu ya, itu pola itu ya fungsinya nanti di SMP matematika pasti belajar deret pola ya. Lihat sistem komputer untuk mengidentifikasi objek atau berdasarkan pola-pola yang terkandung ya, seperti pengenalan wajah. Pengenalan wajah, siapa punya handphone pakai wajah di sini bukannya? Itu ini pengenalan pola lebih tinggi lagi fungsinya. Ada kan HP yang pakai muka bukannya? Kalau kamu rata pakai pola yang misalnya Z, itu salah satu pemanfaat dari pengenalan pola. Jadi di HP sudah dirancang bahwa kamu buka sandinya pola ini. Jadi itu alat HP, kapan polanya salah, hang terus dia menolak. Ya, rata-rata punya HP kan pakai pola deh. Jadi dikasih pola begini. Nah, jadi kalau bukanya begini terbuka, itu salah satu manfaat termasuk wajah. Jadi itu alat membaca wajah. Oh, ini HP saya mau terbuka kalau bukannya yang ini. Ya, jadi samping langsung terbuka. Itu biasa digunakan di bandara. Orang-orang yang sudah pensiun kayak Pak Guru ya, kalau mengambil uang itu harus di polanya dilihat dulu, apa mukanya dilihat dulu di sorting. Oh ya oke, namanya cocok ini Pak ini. Ya. Nah, itu salah satu penggunaan manfaat pengenalan pola. Ya, jadi kamu jadi nggak enak ya. Kalau dulu mungkin waktu Pak Guru tahu oh bisanya kayak begini terbuka HP, ya reset lagi ganti lagi polanya. Nah itu satu contoh ya. Nah itulah pengenalan pola. Kamu yang tahu contohnya yang buka pola, kalau ternyata jalan sudah direset, apa sudah di setel aplikasinya bahwa pola ini yang diminta dan itu terus akan dipakai. Ya, ini contohnya. Ya pengenalan pola. Tadi jadi dekomposisi udah, pengenalan pola udah. Ya, sekarang yang berikutnya abstraksi. Proses penyederhanaan kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Ya, jadi tadi apa? Proses menyederhanakan sesuatu yang kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Ya, tadi seperti Pak Guru katakan contohnya orang mau rekreasi ke hutan, ya di pohon itu banyak. Kamu berpikir di mana yang lebih enak berteduh? Ya, sementara kan nggak semuanya. Tiba-tiba ketua regu menentukan oh di situ bagus. Nah ternyata apa? Mungkin di hutan itu ternyata pohonnya ada buahnya, ya teduh, nah, sehingga mereka berkumpulnya di bawah pohon yang ada buahnya. Kenapa? Yang lain diabaikan, itulah berpikir abstraksi. Kalau kita nggak berpikir abstraksi, bingung kita sampai sore kita bingung nentuin tempat di mana kita berteduh. Ya, jadi tempat-tempat yang lain itu diabaikan, ya. Diabaikan, yang dilihat adalah pemikiran secara abstraksi, yaitu karena di hutan itu ada pohonnya sehingga kamu bisa berteduh di pohon itu. Sama peta, pernah lihat peta nggak? Pernah lihat peta? Peta, ya. Orang itu membaca peta berpikir secara abstraksi. Peta kan banyak, ada Indonesia, ada Singapura, ada Amerika, ya. Tapi kalau kamu disuruh misalnya cari Indonesia, kamu mau sangat Amerika, kamu abaikan saja yang lain, ya. Fokus sama Indonesia, fokus lagi sama misalnya Pulau Sulawesi. Namanya itu berpikir secara abstraksi, ya. Jadi walaupun di dalam peta itu banyak pulau-pulau, banyak negara, kamu abaikan semua yang lain. Kamu fokuskan yang penting. Jadi abstraksi intinya itu yang penting aja yang kamu pakai, ya. Walaupun banyak objek yang lain, tapi yang penting yang kamu pakai. Jelaskan ya? Itu pemikiran secara abstraksi. Yang terakhir, apa ini? Algoritma. Algoritma biasanya itu berhubungan dengan angka-angka, ya. Ini kalau ini dalam kehidupan sehari-hari aja untuk kasih contoh, ya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari membuat teh, jadi ada struktur dia, membuatnya struktur. Kan kadang orang yang nggak tahu berpikir algoritma, nah bikinkan teh, kasih air panas dikasih teh sudah. Kalau salah, ternyata bikin teh ini ada urutan-urutannya. Urutan-urutan yang pertama, panaskan air yang mendidih, siapkan gelas, baru masukkan kantong teh, tuangkan air panas ke dalam gelas, ya, biarkan beberapa hingga warna teh keluar, tambahkan gula sesuai selera, aduk dan teh siap dinikmati.
Itulah berpikir secara algoritma. Ya, artinya berpikir secara tersusun. Jangan ngaco langsung air di mata kamu kasih dulu dan tehnya nggak jadi. Berarti kamu nggak berpikir secara algoritma. Ya, cara berpikir secara yang tersusun dari yang pertama sampai terakhir. Jangan balik-balik. Jangan tambahkan gula, habis itu baru kasih air panas. Ya, balik-balik. Jadi kalau algoritma adalah menyelesaikan masalah secara tersusun. Ya, menyelesaikan masalah secara tersusun. Sudah paham? Ya, jadi habis ini Pak Guru akan kasih kelompok. Ya, kelompok ini tadi sesuai apanya? Sesuai empat jenis permasalahan, yaitu algoritma, dekomposisi, pengenalan pola dan atraksi. Ya, jadi itu yang jelas. Oke? Ya, sekarang silakan kelompok 1 keluar, pegang kertas 1 ya. Silakan. Kelompok 1, objek Anda dengan teman-teman silakan pengambil. Ya. Yang kedua kelompok berapa? 2 apa? Silakan. Tadi pengenalan dekomposisi. Ya. Pengenalan pola. Ya, silakan. Ya, ajak teman-teman pengenalan pola. Yang ketiga apa tadi? Abstraksi, ya. Nah, silakan abstraksi. Kalian perhatikan training service, ya, bagaimana cara membersihkan. Yang terakhir adalah algoritma. Oke? Ya, silakan di algoritma ambil dapur. Ya. Pak Guru silakan. Aduh, di dapur berantakan maning di syuting maning Pak Guru. Aduh, berantakan di dapur teh. Coba tadi ngomong ke saya. Kamu. Acting raman. Ayo sepatu mana? Yuk, Anak ini. kita ke depan. Ayo balik lu. Ya, silakan ya. Yang sudah selesai silakan masing-masing duduk di kursinya sesuai kelompoknya. Ya. Mana lagi yang sudah selesai semuanya? Ya. Gimana? Udah selesai? Udah ada hasilnya? Ya. Nah, namun biar kalian lebih semangat. Kalau kalian lebih semangat, ayo kita SDK dulu tentang Indonesia hebat, ya. Oke, kalian berdiri, ya. Ikutin aja ya. Kalau belum bunyi, oke. Silakan dulu. Oke, Pak Guru kasih kesempatan kelompok berapa yang pertama? Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ya, ini tugas saya tadi ya. Masing-masing harus melihat objek apa yang kamu amati, permasalahan apa yang diselesaikan. Dari kelompok dekomposisi. Siapa? Ya, tiga-tiganya biar bagus ya. Ya, tangan dulu kelompok 1. Ya,
kalian itu langsung di tengah, diapit dengan anggota-anggotanya. Diapit. Ya, perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Objek yang kami amati kantin sekolah. Penyelesaiannya menyediakan bahan-bahan seperti mie, daging ayam yang disuir-suir, bumbu, kemudian memasak air panas yang sudah dikasih bumbu. Setelah itu memasukkan mie serta daging ayam yang sudah disuir-suir ke dalam mangkuk, kemudian diruangkan air yang sudah dikasih bumbu. Menggabungkan semuanya sehingga menjadi sup yang siap disantap. Kasus di atas diselesaikan menggunakan kecerdasan dekomposisi karena memecahkan daging dari bagian yang terkecil sampai yang terbesar. Kesimpulannya, kantin sekolah menggunakan kecerdasan dekomposisi. Ya, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok kedua. Ya, kelompok kedua dulu gambarnya kecerdasan apa yang penting tampil dulu. Selesaikan dulu kasusnya, baru silakan kalian itu pemecahan masalah pakai apa. Ya, silakan kelompok kedua. Ketiga dulu. Tepuk tangan dulu kelompok kedua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Objek yang diamati pengenalan jalan menuju lab perpustakaan. Saat pergi ke perpustakaan, kami dapat mengenali pola tata letak sekolah, seperti jalan ke perpustakaan yang selalu melalui koridor tertentu. Ini membantu mereka menemukan solusi untuk sampai ke tujuan dengan cepat. Kesimpulannya, siswa menggunakan pengenalan pola. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Jadi dia pengenalan pola ya, pengenalan pola. Yang kelompok 3 dia menyelesaikan masalah apa ya? Tadi dekomposisi udah, pengenalan pola, sekarang kisi-kisi belajar silau. Ya, pengenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memecahkan suatu masalah tentang objek yang kami amati adalah lingkungan sekolah. Permasalahannya, banyak sampah plastik yang berserakan di lingkungan. Kesimpulannya, cleaning service menggunakan pemecahan abstraksi. Jadi kami memperhatikan cleaning service hanya membersihkan saja sampah yang penting, seperti sampah plastik dan sisa makanan saja, dan yang tidak penting diabaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Ya. Baca di sini yang komputer. Objek yang dinikmati Yang lain begini. dapur sekolah. Seorang guru sedang membuat teh guru tersebut dalam menyelesaikan masalah secara struktur sehingga dapat bermanfaat. Caranya Perhatikan yang lainnya. panaskan air hingga mendidih. 2. Siapkan gelas dan masukkan kantong teh. 3. Tuangkan air panas ke dalam gelas. 4. Biarkan beberapa saat hingga warna teh keluar. 5. Tambahkan gula sesuai selera. Aduk dan teh siapkan dinikmati. Jadi, kesimpulannya Jadi kesimpulannya siswa menggunakan apa?
struktur algoritma, algoritma, ya. Jadi itu dia membuatnya secara struktur. Jadi dia menyelesaikan masalah secara algoritma. Ya, oke, kita lanjut. Dulu silakan ya. Ya, Pak Guru bangga sekali. Ternyata ini yang diharapkan, ya, diharapkan oleh mata pelajaran ini bahwa kalian sudah bisa membedakan mana itu permasalahan abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola dan algoritma, dan kalian sudah tahu contoh-contohnya, ya. Nah, oke. Jadi Pak Guru kesimpulan sekarang lihat. Jadi Pak Guru kesimpulannya bukan bicara, tapi sekarang kesimpulannya kamu lihat aja video. Ini kesimpulannya, ya. Kesimpulan dari materi yang tadi Pak Guru bacakan, ya. Lihat ini kesimpulannya. Apakah sama dengan yang kamu baca? Ya. Ya, lihat kesimpulannya. Pemecahan saya. Ini kesimpulan. Liburan kali ini kakak beradik Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Radia beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Ah, jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, tadi kesimpulan dari materi yang Pak Guru ajarkan. Ya, semangat. Jadi Pak Guru berharap setelah kalian selesai materi ini, kalian paham ini dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di rumah kalian. Nah, baik ya, karena waktu sudah habis. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan membahas masalah etika berkonten sosial. Ya, masih berhubungan dengan kecerdasan artifisial. Ya, jadi nanti kalian berkonten itu harus ada etikanya. Nanti minggu depan jadi kita membahas masalah etika berkonten sosial. Oke, sampai sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Pak Guru tutup, seperti biasa ketua kelas kami persilakan untuk berdoa. Ya, duduk saja doa ya. Silakan, duduk saja sendiri ya. Adik kawan
dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Pak Guru ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.